meminta kepada yang maha dekat, yang menunggu-nunggu kita berdoa, yang janji mengabulkan doa, yang tidak pernah mengecewakan bagi orang yang menengadahkan tangan. Dialah Allah yang sangat suka kalau kita minta petunjuk kepadanya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Puja dan puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha baik, setiap saat selalu berbuat baik kepada siapapun. Kalaupun ada orang yang celaka, pasti karena perbuatannya sendiri. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur semuanya dengan sempurna, presisi. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset, tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat. Tidak ada orang terlambat nikah. Yang ada adalah belum waktunya menikah. Tidak ada orang yang terlambat punya anak. Yang ada adalah Allah belum menitipkan anak. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memperhatikan kita setiap saat, yang tahu apa yang ada dalam pikiran, yang terlintas dalam hati, apapun yang kita perlukan. Dialah Allah yang memberi sebelum kita meminta. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kali ini kita mengkaji tentang doa. Ini doa sangat penting. Jadi semua urusan itu menjadi mudah dan susah tergantung Allah memberikan pertolongan atau tidak. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gerbangnya adalah petunjuk, huda. Maka doa ini penting bagi kita yang memerlukan bimbingan Allah di dalam segala hal. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, ini penting sekali. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, hamba memohon kepadamu petunjukmu. Wattuqa, ketakwaan dan ketakwaan. Wal afaf, keterpeliharaan, ya, terpelihara dari apa yang Allah haramkan. Wal ghina, kekayaan di hati sehingga tidak berharap dari siapapun. Petunjuk ini dalam bentuk ilmu dan amal. Wah, kalau orang tidak dapat hidayah Allah tidak bisa apa-apa. Bayi baru lahir langsung dapat hidayah, bisa menangis, tidak usah diajari orang tuanya, tidak diajari dokter, dia menangis. Dan menangis ini adalah hidayah Allah. Hidayah selanjutnya sesudah insting, ya, adalah hidayah panca indera. Ini panca indera ini karunia Allah ini, kita bisa melihat, mendengar, merasa. Lalu hidayah tingkat yang lebih tinggi lagi, akal. Dan hidayah tertingginya adalah hidayah Islam. Kemudian diberi iman dan ihsan. Masya Allah. Oleh karena itulah rekan-rekan sekalian, kita harus terus minta petunjuk dari Allah. Ini saya tidak tahu apa yang harus saya sampaikan yang terbaik, tapi Allah Maha tahu ilmu yang harus disampaikan dengan niat
dan cara yang benar itu tergantung pertolongan Allah. Pagi ini nih, tidak tahu apa yang akan terjadi, di mana musibah yang akan menimpa, di mana rezeki kita yang terbaik. Allah Maha tahu. Kita minta petunjuk Allah bagaimana kita menghadapi hari ini supaya dapat ilmu yang manfaat. Kita tidak tahu ini hari ini persoalan apa yang kita hadapi, karena saya lihat wajahnya, wajah-wajah banyak masalah ya. Tapi Allah tahu semua masalah kita, semua solusinya. Allah mengetahui segalanya. Kita memerlukan petunjuk Allah di dalam segala urusan. Maka doa ini jangan lepas. Allahumma inni as'alukal huda. Dalam bicara, mengambil keputusan, apalagi yang sedang istiqoroh. Ada yang istiqoroh jodoh, ya, saya istiqorohnya susah karena belum ada calonnya ya. Ada yang banyak calonnya, pusing sendiri ya. Pusingnya kenapa? Karena di antara calon yang dia sukai tidak ada satupun yang suka kepada dia. Ini harus minta petunjuk Allah dan minta agar Allah ngebulak-balik hati. Mau cari kerjaan perlu petunjuk Allah supaya pekerjaannya yang terbaik, yang berkah. Mau cari jodoh sangat memerlukan petunjuk Allah, karena Allah tahu setiap calon itu. Kita tidak tahu banyak, tapi Allah tahu siapa calon yang dia sukai itu, latar belakangnya, aibnya, dosanya, ilmunya, kadar keimanannya, bakatnya, potensinya, dan kelakuan ke depannya. Maaf. Allah tahu mau bisnis, Allah tahu mana penipu, mana yang baik, rekan kerja, semuanya diketahui Allah, dan kita tidak tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya apa? Jangan sok tahu ya. Minta kepada yang Maha dekat, yang menunggu-nunggu kita berdoa, yang janji mengabulkan doa, yang tidak pernah mengecewakan bagi orang yang menengadahkan tangan. Dialah Allah yang sangat suka kalau kita minta petunjuk kepadanya. Jadi sombonglah kita ini, udah tidak tahu, tidak doa ya. Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk terus. Wah, persoalan sangat banyak sekali. Ngurus pesantren segede gini saja persoalannya sudah banyak, apalagi ngurus negara. Makanya kalau para tokoh pimpinan kurang doa, kurang tawakal ke Allah, ya siapa yang membimbing kalau bukan Allah? Benar? Dua, wattuqa, ketakwaan. Apa itu ketakwaan ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Orang yang takwa itu yang bagaimana? Orang yang takwa itu adalah orang yang hatinya yakin kepada Allah, yang berbuah patuh kepada apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Jadi orang yang takwa itu adalah tidak hanya patuh tetapi yakin hatinya ke Allah. Ya, kalau makin yakin, makin nikmat dalam mematuhi perintah Allah, makin ringan dan makin kuat untuk menjauhi larangannya. Kita mulia bukan karena harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, tapi kita mulia karena ketakwaan. Minta ke Allah supaya kita jadi ahli takwa. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf. Afifah.
ini adalah keterjagaan kita. Jadi orang yang diberikan penjagaan oleh Allah, dia bisa menghindari maksiat. Mata dia kuat untuk membelokkan dari yang tidak halal dilihat, pikiran, kemudian ya ucapan, nafsu, syahwat, amarah, itu nanti oleh Allah dijaga kita sehingga punya kemampuan menjauhi maksiat, menjauhi dari apa yang Allah larang. Ini enak hadirin. Kita kan babak belurnya berat untuk mengendalikan diri. Bagi yang emosional, banyak keinginan, yang tidak bisa menjaga syahwatnya, matanya, mulutnya, pendengaran, doa ini akan menolong kita. Syariatnya mendatangkan pertolongan Allah. Karena Allah tahu kan, nafsu kita, syahwat, pikiran, lirikan mata, Allah tahu, Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Allah tahu kita lagi buka HP, buka TikTok, YouTube dan sebagainya. Allah tahu apa yang sering kita lihat, ya. Jangankan Allah yang Maha tahu, ini aja YouTube ini ngerekam, ya. Jadi kalau saudara HP saudara dipinjam teman, mau lihat YouTube, kemudian langsung keluar, yang keluar itu yang biasa dilihat, ya. Sejenis nanti itu. Allah Maha tahu segalanya. Ada yang tidak bisa lepas tuh dari HP. Kita harus minta tolong ke Allah supaya Allah menguatkan kita. Ada yang celetak-celetuk saja, nyakitin orang. Kadang kata-katanya tuh bikin gak enak. Kita perlu pertolongan Allah supaya lisan kita tidak nyakitin orang. Ada yang mudah jengkel, mudah tersinggung, ada yang mudah marah. Kita perlu pertolongan Allah supaya kita bisa mengendalikan amarah. Nah, ini doanya. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Dan yang keempat, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afaf wal ghina. Ghina ini adalah kaya hati. Jadi orang yang diberikan hati yang kaya ini, dia akan qanaah, puas dengan apa yang Allah berikan, tidak diperbudak oleh keinginan dan tidak akan ngarep-ngarep apa yang ada di tangan orang. Orang-orang yang kaya hatinya ini, dia sangat terjaga izzahnya, kehormatannya. Jadi walaupun dia berkawan dengan orang-orang yang banyak uang punya, dia enggak ada harap-harapan, tidak ingin diberi, tidak ingin dikasihani, tidak ngarap-ngarap orang itu jadi ngasih sesuatu, enggak. Karena ini sudah puas hatinya dengan apa yang Allah berikan dan puas dengan janji jaminan Allah. Orang-orang yang ijhad fid dunya yuhibbukallah, zuhud terhadap dunia, Allah mencintainya. Wajhad fi ma'indan nas, dan yang zuhud dengan apa yang ada di tangan orang, Allah akan mencintainya. Orang-orang akan mencintainya. Jadi jangan ngarap-ngarap. Walaupun teman kita ini dermawan, ya bahkan di dalam kitab Al-Hikam itu hati-hati nih kalau kita punya teman-teman yang kaya dan baik. Yang kita tahu orang kaya ini suka sekali memberikan apa yang sedekah. Kalau kita minta, dia bakal ngasih. Nah ini lebih bahaya nih. Maaf, bahaya dalam tanda kutip ya. Bahaya kita jadi ngarap-ngarap ke dia terus. Jadi sering nge-WA, apa kabar Kang? Dalam hatinya ini prolog ya, pembukaan.
Gimana, sehat? Saya dengar sudah punya sepeda baru ya. Ini sudah mulai. Helmnya bagus-bagus, keren-keren. Nah itu udah ciri-ciri tuh. Kembang-kembang kita pengen dikasih helm. Semoga helmnya makin banyak. Betul. Doanya itu supaya masa kepala satu, helmnya 1000, memangnya kepala 1000. Nah, kita harus jaga-jaga hati nih, karena izah kita itu akan turun ketika kita ngarep-ngarep ke makhluk. Padahal yang kita harapkan itu tidak bisa ngasih apa-apa kecuali dengan izin Allah. Kalau kita ngarep-ngarep ke makhluk, kita akan lebih banyak acting di depan orang tersebut. Lalu kalau ditakdirkan kita dapat sesuatu dari dia, kita tetap aja nggak dapat kemuliaan. Hati kita bersandar ke dia terus nanti. Padahal Allah yang menggerakkan dia. Nah giliran Allah tidak menakdirkan kita dapat sesuatu dari orang yang kita harapkan, kita jadi kecewa, suudzon, tidak ada bagusnya. Karena semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang ada padamu itu pasti dari Allah semata. Makhluk bukan sumber. Makhluk itu adalah jalan saja. Kalau Allah mau ngasih lewat siapa yang Allah kehendaki, wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa menolak, mencegah, menghalangi. Kalau Allah mau ngasih sesuatu ke kita, pasti ketemu. Tapi kalau Allah tidak mau ngasih sesuatu ke kita, walaupun seluruh dunia bergabung, janji, mengerahkan segala daya upaya, tetap aja tidak terjadi. Karena hanya baru bisa terjadi biiznillah. Ya sudah begitu. Saudara jangan lihat bibir saya terus ya. Semuanya pada lihat bibir saya ya. Saya juga lihat, kenapa jadi hitam begini? Ya sesuka Allah lah.